Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab pertama pada mata kuliah matematika diskrit ini adalah logika matematika, ya. Mungkin sebagian udah kenal ya. Saya jelaskan kembali begitu. Yang pertama adalah proposisi atau pernyataan. Apa sih proposisi itu? Ya, kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, ya. Berarti dia deklaratif itu artinya menjelaskan sesuatu yang memiliki nilai kebenaran. Berarti dapat ditentukan dia bernilai benar atau salah, ya. Ada dua komponen, berarti kalimatnya harus menjelaskan sesuatu, dan sesuatu tadi itu harus dapat dinilai kebenarannya. Contoh kalimat deklaratif hari ini dilaksanakan tutorial. Nah, B, di mana tutorial dilaksanakan? Ini kalimat tanya ya. Yang C, tutorial dilaksanakan di balai desa. Yang D, peserta tutorial dipersilahkan masuk kelas. Mana yang deklaratif? A, deklaratif. Nah, kalau pernyataan berarti dia bukan deklaratif. Yang C juga deklaratif. Yang D ini adalah kalimat perintah, ini juga bukan deklaratif. Kebenarannya, nah ini ada harus dapat ditentukan benar salahnya, intinya seperti itu ya. Dapat merupakan suatu norma, kebiasaan, kenyataan yang menjadi kesepakatan sehari-hari, atau suatu kenyataan yang berasal dari pembuktian matematika. Boleh. Contohnya proposisi. Apa itu panas? Proposisi ya, dia benar. Apa itu tidak panas? Api itu tidak panas ya. Dia merupakan proposisi tapi dia bernilai salah. Langit cerah berwarna biru. Dia proposisi dan bernilai benar. Nomor D, bagai pungguk merindukan bulan. Apakah dia proposisi? Bukan ya, bukan proposisi. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 6. Dia apakah proposisi? Ya, proposisi. Cuman proposisi bernilai salah. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ya, berarti dia proposisi dan bernilai benar. Berapa nilai X yang memenuhi persamaan? Apakah dia proposisi? Bukan ya, bukan proposisi. Dalam berbentuk proposisi atau bukan proposisi, kalimat proposisi memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Kalimat bukan proposisi tidak memiliki nilai kebenaran. Ya. Jadi kalimat itu bisa bentuknya proposisi dan bukan proposisi. Nah, ketika dia proposisi maka dia bisa bernilai benar atau bernilai salah. Nah, ada lagi yang namanya proposisi majmuk. Berarti pernyataannya majmuk, ada banyak begitu ya. Nah, kalau proposisinya ada banyak, biasanya ada penghubungnya. Nilai kebenaran dari proposisi majmuk ditentukan oleh hubungannya ya. Kalau keduanya benar, apakah proposisi itu benar? Nah, ini belum tentu kebenarannya. Kita lihat dulu hubungannya begitu ya. Apa aja hubungannya? Yang pertama adalah negasi atau diberi notasi begitu ya. Boleh juga seperti kumis itu ya. Garis melengkung itu boleh. Ini saya lambangkan begitu, set begitu, siku begitu ya. Penghubungnya kalau negasi, misalkan proposisinya P, maka negasinya negasi P, dibaca tidak P atau negasi P begitu ya. Nah, nilai kebenaran dari suatu proposisi dan negasinya ditunjukkan seperti pada tabel lah. Negasi ini artinya tidak P. Berarti kalau nilai kebenarannya benar, sebelumnya akan menjadi salah. Kalau salah akan menjadi benar.
Kemudian ada namanya konjungsi atau dibaca dan ya, konjungsi ini. Nah, kalau dua proposisi dihubungkan dengan konjungsi atau dan, itu nilai kebenarannya seperti pada tabel ya. Dia akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataannya bernilai benar. Gitu ya. Konjungsi. Ada namanya disjungsi, dibaca atau. Ya. Kalau atau, dia akan bernilai benar jika salah satu pernyataannya bernilai benar, gitu ya. Kalau ada yang benar berarti ya sudah benar, gitu. Kalau atau. Ada lagi hubungan namanya implikasi, dibaca jika maka. Kalau ada P dan Q maka dibaca jika P maka Q. Nah, ini implikasi ini bernilai salah jika nilai P-nya benar tapi Q-nya salah ya. Sebabnya terjadi tapi akibatnya tidak terjadi, gitu ya. Itu maka dia salah. Selain itu maka dia bernilai benar. Ada namanya biimplikasi atau dibaca jika dan hanya jika. Secara singkat saya tuliskan dengan jika, begitu ya. Biimplikasi ini karena dia bunyinya jika dan hanya jika, maka benar hanya ketika sebabnya terjadi, akibatnya terjadi juga, atau sebabnya tidak terjadi maka akibatnya juga tidak terjadi, begitu ya. Kalau sebabnya terjadi, akibatnya tidak terjadi, nah itu salah. Sebaliknya, kalau sebabnya tidak terjadi, tiba-tiba akibatnya jadi, maka dia salah. Contoh, proposisi P, Ani beli modul kalkulus, ini bernilai benar. Kemudian ada proposisi Q, Ani ujian kalkulus, bernilai salah. Nah, kalau negasi P berarti Ani tidak membeli modul kalkulus, bernilai salah. Konjungsi P dan Q, Ani beli modul kalkulus dan Ani ujian kalkulus, berarti nilainya adalah apa? Salah juga ya. Kemudian kalau disjungsi atau ya, Ani beli modul kalkulus atau Ani ujian kalkulus. Nah, ini berarti dia karena salah satu benar maka benar. Kalau implikasi, Ani beli modul kalkulus. Jika Ani beli modul kalkulus, maka Ani ujian kalkulus. Salah ya, karena sebabnya terjadi kok akibatnya salah, sebabnya benar kok akibatnya salah, gitu ya. Jadi gabungannya adalah salah. Kalau biimplikasi, Ani beli modul kalkulus jika dan hanya jika Ani ujian kalkulus. Ya, benar kok salah berarti salah ya. Oke, ini seperti contoh seperti ini digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4 nanti ya. Ini latihannya seperti ini. Kalian bisa di nomor 4 itu kalian disuruh untuk membuat pernyataan atau proposisi yang seperti ini. Kemudian ada proposisi yang dinyatakan ekuivalen atau dinotasikan dengan garis 3 sama dengan tapi ada garisnya lagi, itu ya, namanya ekuivalen. Perhatikan nilai kebenaran P dan negasi Q juga negasi P maka Q pada tabel kebenaran berikut. Nah, tuh dibuat tabel kebenaran, isinya ada P, Q, negasi Q. Kalau P dan negasi Q ya itu sesuai hukum konjungsi tadi. Nah, diperoleh SBSS. Kemudian negasi P maka Q sesuai hukum implikasi tadi diperoleh SBSS. Nah, karena nilai kebenarannya sama, P dan negasi Q juga negasi P maka Q, maka dua
proposisi, dua gabungan proposisi tersebut disebut ekuivalen ya. Jadi dua gabungan proposisi disebut ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Dilihat di tabel kebenaran, kalau hasilnya sama maka sama. Kemudian untuk penarikan kesimpulan ada yang namanya disebut tautologi. Kapan tautologi itu berlaku? Jika semua pernyataannya itu bernilai benar. Contohnya ada di tabel ya, P maka Q atau P gitu ya. Oh benar. Kemudian benar maka salah atau salah, benar. Nah, ketika kita sesuai aturan implikasi disjungsi konjungsi tadi semua bernilai benar, maka dia disebut tautologi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.